Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afahmi Rosa, NIM 210205050. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang metode simplex pada mata kuliah program linear. Nah, simplex. Apa itu simplex? Metode simplex merupakan metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh masalah program linear, baik yang melibatkan dua variabel maupun lebih dari dua variabel. Metode simplex yaitu mencari kasus optimal, maksimasi, dan minimasi. Nah, langkah-langkah metode simplex yaitu merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel simplex, memilih kolom kunci, memilih garis-baris kunci, merubah nilai-nilai baris kunci, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Nah, di sini saya ada satu contoh soal metode simplex di mana fungsi tujuan, fungsi kendalanya itu sudah diketahui. Nah, untuk fungsi tujuan, Z sama dengan 30x1 kurang 40x2. Untuk fungsi kendalanya, 3x1 tambah 4x2 kurang dari sama dengan 120. X2-nya kurang dari sama dengan 20. 2x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 40. Nah, untuk fungsi tujuannya, kita akan melakukan persamaannya itu dengan sama dengan kan 0. Maka dari itu, Z kurang 30x1 kurang 40x2 sama dengan 0. Nah, untuk fungsi kendala, di fungsi kendala ini kita akan menambahkan variabel slangnya, di mana saya mengambil slangnya itu A, B, dan C. Tetapi, jika teman-teman ingin mengambil slangnya itu P, Q, R, S, boleh-boleh saja. Nah, di sini di mana 3x1 tambah 4x2 tambah A itu sama dengan 120. Nah, di sini ada terjadinya perubahan sama dengan. Karena kenapa? Kita sudah menambahkan variabel slangnya, maka dari itu berubah dari tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian x2 tambah B sama dengan 20. 2x1 tambah 2x2 tambah C sama dengan 40. Nah, tabel simplex. Di mana tabel simplex ini kita akan mengisi tabel-tabel simplex ini dengan angka. Di sini VB basisnya Z, X1, X2, A, B, C, NK rasio. Untuk barisnya Z, A, B, C. Nah, di sini awalnya kosong. Angka-angka ini didapat dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Di mana untuk baris Z ini kita akan mendapatkan angkanya, nilainya dari koefisien persamaan fungsi tujuan. Nah, lihat. Untuk Z, itu koefisien dari Z itu 1. Maka kita tulis di sini 1. X1-nya di sini min 30. Nah, ini kurang 30x1. Maka di sini X-nya min 30. Untuk X2 ini min 40. Di sini dilihat ya teman-teman. A, B, C, NK itu sama dengan 0. Karena di sini tidak ada A, B, C-nya ya. Dan kemudian sama dengan yang ini NK dan juga 0. Nah, untuk baris A, kita akan melihat dari fungsi kendala. Fungsi kendala dari persamaan 1. Nah, di sini Z-nya tidak diketahui, maka di sini kita tuliskan 0. X1-nya itu 3, koefisiennya. Nah, untuk X2, di sini koefisien X2-nya 4, pada itu kita tulis 4. A-nya 1, di sini A, sedangkan B dan C itu tidak ada. Di persamaan ini, B dan C itu tidak ada. Sama dengan 120, NK-nya 120. Untuk baris B, di sini untuk persamaan kedua, ini Z-nya itu 0, X1 0, cuma diketahui ini X2 dan B, maka dari itu X2-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, sedangkan NK-nya 20. Nah, untuk baris C, itu ada Z-nya itu 0, X1-nya 2, X2-nya 2, A, B-nya 0, C-nya itu 1, NK-nya 40. Untuk langkah selanjutnya apa? Untuk langkah selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci. Gimana cara menentukan kolom kunci? Lihat pada baris Z itu angka yang paling terkecil. Di mana angka yang terkecil itu ada 40. Maka dari 40 ini ke bawah itu adalah kolom kunci. Kolom kunci itu terdapat pada
kolomnya X2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan rasio, di mana rasio ini rumusnya NK per kolom kunci. Nah, awalnya ini maka dari itu untuk menentukan rasio A atau baris A, 120 NK-nya 120 dibagi dengan 4. Di sini 4 untuk kolom X2-nya sama dengan 30. Kita letakkan di kolom rasionya 30 di baris A. Kemudian untuk rasio B itu 20 per 1, di sini 20, dan kolom kuncinya 1, maka dari itu sama dengan 20. Nah, rasio C 40 per 2, ini 40 di sini. Kemudian di X2-nya 2, 40 per 2 sama dengan 20. Nah, kita sudah menentukan nilainya rasio. Sekarang kita akan menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita akan melihat pada kolom rasio saja. Melihatnya dengan cara lihat angka positif yang paling terkecil. Di sini kita menemukan angka positif yang terkecil itu ada 2. Sama nilainya 20 dan 20. Kita pilih salah satu. Di sini saya memilih pada baris J. Tapi jika teman-teman ingin memilih pada baris B, silahkan. Tapi di sini saya hanya memilih pada baris C saja. Nah, inilah merupakan baris kunci. Nah, untuk langkah selanjutnya, menentukan angka kunci. Cara menentukan angka kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Di mana letak perpotongan itu? Ada di sini. Ada di angka 2 merupakan angka kunci. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan revisi. Ya, melakukan revisi. Pada tabel ini yaitu baris kunci ini baris kunci diganti dengan kolom kunci. Diganti dengan kolom kuncinya X2, baris kuncinya C. Karena pada tabel X2 itu boleh optimum. Gitu. Maka dari itu kita ganti. Cara menggantinya adalah untuk menentukan nilainya pada tabel di sini itu dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Baris kunci C dibagi dengan angka kuncinya berapa? 2. Maka dari itu caranya seperti ini. 0 dibagi 2 itu 0, kita letakkan di kolom Z. 2 dibagi 2 itu 1, letakkan di X1. 2 dibagi dengan X2, kolom kuncinya, letakkan di X2, 1, begitu seterusnya. 0 dibagi 2 itu 0, B dibagi 2, 0, 1 dibagi 2 itu 1 per 2, 40 dibagi 2 itu 20. Nah, kalau untuk R, rasio, itu tidak. Karena di rasio ini itu kita tidak akan pakai. Memang tidak dipakai dia untuk melakukan revisi ini. Hanya cukup dari Z sampai NK saja. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah menentukan baris Z, A, dan B, itu caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Z lama, caranya adalah X2 baru dikali dengan min 40 dikurang dengan Z lama. Kita akan kembali pada slide yang tadi. Nah, di sini. Kita kembali ke slide ini. Nah, rumusnya apa tadi? X2 baru dikali dengan min 40 dikurang dengan Z lama. Nah,
Ini kan tadi kan ini sebagai X2 kan, karena kita sudah merubahnya, X2. Nah, X2 baru ini, X2 baru ini, di sini, X2 baru, ini X2 baru, X2 baru. X2 baru kita kalikan dengan min 40. Min 40 itu kunci, kolom kunci. Maka dari itu, jika kita X barnya itu 0, 1, 1, 0, 0, 1 per 2, 20, dikali dengan kolom kuncinya pada baris Z, min 40, itu menghasilkan 0, min 40, min 40, 0, 0, min 20, min 80. Nah, kita kurangkan pada Z lama. Pada baris Z lama, kita kurangkan menghasilkan 1, 10, 0, 0, 0, 20, 80. Nah, pada baris A, rumusnya sama, X2 baru dikali dengan kolom kunci pada baris A ini, kemudian dikurang dengan baris A lama. Hasilnya 0,781,02,200. Nah, untuk baris B, caranya sama, X2 baru dikali dengan kolom kunci ini, 1 pada baris B, dikurang dengan B lama, hasilnya 0, min 1, 0, 1, 1, min 1 per 2, 0. Nah, ini tabelnya. Tabel yang sudah kita mengoperasikan tadi. Ini teman-teman. Ya, ini bisa dilihat. Nah, kemudian jika kita lihat, kita di sini tabelnya minimum. Kalau jika ditanya itu tabel minimum, kita lihat pada kolom Z saja. Lihat apakah kolom Z itu sudah positif semua. Jika positif, dia sudah maksimum. Z-nya sudah maksimum, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Nah, di sini pada tabel Z di sini sudah positif ya teman-teman, tidak ada lagi minusnya. Nah, ini dia. Ini tabel yang sudah selesai. Di sini saya mewarnai Z-nya, maka diperoleh hasil Z maksimasinya itu sama dengan 80. Kita lihat pada NK-nya, itu 80. Nah, X1-nya itu 0. Kenapa 0? Karena dia tidak terjadi perubahan, makanya dia itu 0. Sedangkan X2 ini pada revisi tadi itu sama dengan 20. Udah. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan tentang materi metode simplex ini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.